Sejujurnya saya di sini bukan karena embel-embel semata, tapi saya ingin menyampaikan suatu aspirasi dari mereka, para kaum intelektual tertinggi dalam hal pendidikan, yang dalam tanda kutip bisa disebutkan sebagai guru, yang notabene suara-suara mereka itu tertindas dan terbungkam oleh adanya suatu rasa keadilan yang picik, dan mereka itu terbujuk rayu oleh siasat ataupun perjudian pemerintah, yang dimana pejabat pemerintah atau elit pemerintah tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan supaya singgasana empuk Mas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim terjaga keasliannya dan terjaga kerja tuntas, kerja keras, dan kerja secara hatinya. Kepada yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Makarim di tempat, izinkan kami para murid terdidik untuk membisiki bahtera perjalanan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta supaya lancar, aman, tentram, dan sejahtera, dan supaya tidak ada ancaman tak kasat mata yang akan melengsarkan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak, tentunya saya hanya bertanya agar Mas Menteri beserta anak buahnya tidak terlalu tegang dengan adanya isu-isu negatif yang menerpa singgasana empuk dan nyaman Mas Menteri beserta komplotan-komplotannya. Hehe. Apa kabar nih Mas Menteri? Semoga masih sehat walafiat dan tidak gendeng. Dan tentunya pun masih sadar ya Mas untuk menjalankan roda pendidikan di bumi pertiwi yang agung ini. Guru merupakan sebuah senjata yang ampuh yang disiapkan setiap negara agar mutu atau kualitas pendidikan di suatu negara tersebut meningkat dan terus meningkat, dan agar tingkat kebutuhan di suatu negara tersebut mengikis secara perlahan, dan kualitas sumber daya manusianya yang berkualitas akan terus tetap ada dan terbaharui tentunya, dengan cara yang tidak gusrak-gusruk tentu, dan sok berdemokrasi dalam hal menari-nari dalam diksi yang tidak bisa ditepati oleh janji sebuah pejabat. Berbicara mengenai guru ini Mas Menteri, pastinya tak luput dari permasalahan yang tak pernah terselesaikan, walau sebuah susunan pemerintahan telah silih berganti dengan pejabat elit pemerintah yang baru, yaitu layak uji keprofesionalitas seorang guru, perlindungan hukum bagi guru, dan peningkatan kompetensi bagi guru, yang sudah umumnya perlu untuk dicari jalan alternatif dari permasalahan yang meresahkan mereka, kaum terhormat yang mempunyai intelektualitas tertinggi dalam hal pendidikan, dan semakin terpinggirkan dan tak terlihat secara perlahan oleh adanya peraturan-peraturan baru yang semakin meresahkan mereka. Bayangkan saja Mas Menteri, para guru ini sudah malas mendidik ataupun mengajar murid-muridnya, dan pendidikan kita ini semakin jauh terbelakang dari negara-negara lain. Apa jadinya jika negara kita tanpa adanya pendidikan? Akan jadi apakah negara kita tersebut? Bisakah negara kita tersebut semakin maju secara independen jika kaum intelektual tertinggi dalam hal pendidikan, yang dalam tanda kutip guru saja, sudah mengangkat bendera merah, bendera putihnya, dan mereka dengan secara lantangnya menyatakan, aku ingin pindah profesi saja deh. Buat apa bersusah payah jika negaraku saja tidak memperhatikan nasib profesiku ini? Apalagi nanti nasib para guru honorer yang sudah mengajar, memberikan ilmunya, tapi mereka tidak digaji secara penuh dan secara hati, seperti hati mereka yang selalu memberikan kontribusi yang nyata dalam pendidikan. Tapi mereka malah tertipu oleh godaan rayu yang licik oleh pejabat yang dalam tanda kutip anggernya pas saja kalau berbicara, dan tidak tahu menahu dalam konsekuensi yang mereka buat. Cuma dibayangkan saja loh Mas Menteri, nanti kalau dipikirin beneran nanti Mas Menteri jadi senewan dan naik darah melihat serta mendengar tulisan saya ini yang anti pada pejabat yang hanya omong kosong belaka. Hehe, bercanda dong Mas Menteri, biar ada parodinya ketika Anda Nadiem Makarim membaca dan mendengar surat terbuka saya ini. Nah, berbicara tentang guru honorer ini Mas Menteri, bagaimana sih sebenarnya nasib mereka ini? Mengapa tidak dikukuhkan saja menjadi guru dengan gaji yang tetap supaya suara mereka terdengar dan mereka pun merdeka dari penjajahan kemiskinan yang terus menghantui mereka beserta keluarga mereka? Ya kalau guru honorer itu berada di kota-kota besar sih masih nggak masalah ya Mas Menteri.
karena masih banyak pekerjaan sambilan yang dapat mereka kerjakan. Lalu bagaimana nasib guru honorer yang berada di sebuah desa pelosok dan jauh di sana, yang notabene penghasilan mereka saja tidak tercukupi walaupun harus kerja sambilan? Dan pertanyaannya adalah, kerja sambilan apa yang mampu menyokong kehidupan mereka dalam perekonomian mereka agar mereka tidak terpuruk dalam hal kemiskinan? Bukan hanya kerja nyata saja untuk bisa mengambil hati masyarakat terutama guru, tapi juga kerja secara hati tanpa adanya embel-embel untuk dikenang, untuk diabadikan. Dan rakyat terutama guru yang menjadi bahan perjudian pemerintah akan merasa berbangga hati ketika suara-suara mereka ini bukan hanya tersalurkan, akan tetapi terdengar dan terrealisasikan secara sempurna, dan tidak ada embel-embel yang gusrak-gusruk untuk mengkerdilkan suara-suara mereka yang terbungkam oleh keadilan yang memandang rendah dan remeh profesi mereka ini. Nah, sampai di sini saja ya Mas Menteri, berteman singkat kita. Kalau ada kesempatan dan waktu itu datang untuk saya untuk menyerahkan semua opini-opini saya tentang pendidikan, maka saya akan menuntut Anda agar segera merealisasikan apa yang saya bicarakan. Tidak Mas Menteri. Saya bukan orang yang terlalu idealis seperti pejabat pemerintah yang hanya ngomong belaka itu. Bercanda dan Mas Menteri, biar ada lawak-lawakannya seperti negara kita yang sedang melawak dan menertawakan ideologinya sendiri. Salam pendidikan Mas Menteri dari kami para murid terdidik.